Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana? Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, tetap fokus dan kita masuk ke materi selanjutnya. Check this out. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah yang sama di administrasi perbankan. Oke, kali ini kita akan ngebahas yang baru. Kemarin kita bahas tentang pengertian perbankan, terus jenis-jenisnya, terus perbedaannya, terus dari kekhususannya apa saja. Kali ini kita akan ngebahas tentang KPR. Sudah familiar ya? KPR adalah singkatan dari kredit kepemilikan rumah ya. KPR ini yang biasanya para pasangan yang baru menikah atau cita-cita kalian someday nanti akan membeli rumah gitu. Kadang kalau kita membeli cash kan ya di mana uangnya? Nah, sekarang ada pembiayaan dari pembiayaan dari bank. Salah satunya adalah KPR. Yuk kita bahas. Nih teman-teman boleh lihat di sini, menurut Harjono tahun 2008 halaman 25, KPR merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah maupun renovasi atau membeli rumah secara jadi. Jadi itu KPR. KPR tidak hanya membeli rumah langsung jadi, atau kita mau membangun dari nol sampai jadi itu rumah, itu bisa, namanya KPR bangun. Atau itu renovasi rumah, ada rumah kita renov lagi, nah itu pun masuk dalam KPR renov. Oke, ini teman-teman kita lanjut ke case-nya, example atau KPR calculation. Jadi nanti kita bahas setelah ini persoalannya, termasuk simulasinya kayak gimana sih hitungannya mau pinjaman KPR tuh. Ini teman-teman contoh kasusnya nih. Ini kalau teman-teman mau KPR, ingat harus ada uang muka dan ada beberapa biaya-biaya yang harus teman-teman bayarkan. Oke, apa aja sih? Nih, informasi buat teman-teman. Sesuai dengan peraturan terbaru dari BI, maka besaran uang muka KPR saat ini adalah 15%. Oke, untuk rumah tapak pertama. Ingat, tapak di sini adalah rumah subsidi, artinya rumah tapak atau bahasa KPR-nya itu rumah tapak. Rumah subsidi itu 15%. Oke. Untuk rumah kedua itu 20%, ya. Dan 25% untuk rumah berikutnya. Artinya kita dulu beli rumah KPR dan kita beli KPR lagi, beli rumah tapi dengan KPR. Tak itunya maksudnya kayak gitu. Rumah kedua. Rumah ketiga. Jadi kita membeli KPR membeli rumah dengan KPR semuanya, itu maksudnya. Tapi kalau udah rumah yang pertama kita jual, terus kita mau KPR lagi, itu tetap nanti KPR pertama masuknya. Namun besaran uang muka ini bisa saja berbeda pada setiap bank, tergantung pada kebijakan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Dengan asumsi harga rumah sebesar 600 juta, maka Anda akan dikenakan uang muka untuk rumah tersebut sebesar, nih teman-teman, 15% kali harga rumah. Jadi 15% dikali 600 juta, hasilnya adalah 90 juta. Dengan perhitungan di atas, maka jumlah pokok kredit, ingat pokok kredit juga dihitung secara otomatis, yakni harga rumahnya 600 dikurangi 90 juta. Jadi pembiayaan dari banknya adalah 510 juta. Oke, ingat harga rumahnya 600 juta dikurangi DP, tadi kita punya DP 90 juta sama dengan 510 juta. Itu adalah pembiayaan KPR yang diberikan oleh bank kepada krediturnya. Nih, selain uang muka kredit, Anda akan dikenakan biaya-biaya berikut saat mengajukan pembiayaan KPR. Biayanya apa saja? Oke, yang pertama adalah biaya provisi. Biaya provisi tiap bank berbeda-beda. Ada yang 0,5, ada yang 1%, ada yang sampai 2%, sampai 3%, ada kayak gitu. Tapi rata-rata overall sejauh pengamatan dan pengalaman
Saya pribadi, kalau biaya provisi itu rata-rata di angka 1% dari total pembiayaan. 1% dikali-kali 510 juta sama dengan 5,1 juta. Itu biaya provisi. Yang kedua, ingat, ketika kita membeli rumah, itu ada pajaknya. Begitupun nanti menjual juga ada pajaknya juga. Ingat, mata kuliah pajak ada BPHTB, pajak penjualan hak tanah bangunan. Oke, BPHTB di sini ada pajak pembeli ini sebesar 5%. Ingat 5%, rumusnya adalah harga rumah dikurangi NJOP/PTKP. NJOP/PTKP-nya biasanya 60 juta, rata-rata di Sukabumi segitu. Jadi harga rumahnya 600 juta dikurangi 60 juta sama dengan 540. Kalikan 5% sama dengan 27 juta. Oke, case yang ketiga, tadi pembeli sudah, sekarang penjual. Penjual berapa tarifnya? Tarifnya adalah 2,5% dari harga rumah. Ingat, harga rumahnya adalah 600 juta. 2,5 kali 600 juta sama dengan 15 juta. Ini yang harus dibayar semuanya. Everything is tax. Oke, lanjut. Ini yang keempat, ini menghitung biaya balik nama. Loh, kok BBN apa sih biaya balik nama? Iya, dari penjual ke pembeli. Nama penjual ke nama pembeli itu ada biaya balik namanya. Tarifnya berapa? Rata-rata di angka 1%. Kalikan harga rumah ditambah 500.000 biasanya. Jadi totalnya adalah 6,5 juta. Oke, dan yang terakhir adalah biaya asuransi. Asuransi ini nanti ada asuransi kebakaran, ada asuransi juga jiwa, tergantung ininya kebutuhan kitanya. Tapi kalau asuransi kebakaran itu biasanya wajib. Kalau asuransi jiwa pun itu biasanya wajib. Jadi kalau disimulasikan itu kurang lebih ya variatif persentasenya. Kita asumsikan 3%. Misalkan ini asuransi jiwa dengan kebakaran. Gitu. 3% dikalikan pembiayaannya ada 510 juta, jadi totalnya ada 15.300.000. Oke, ini biaya-biaya ini akan selalu keluar setiap kalian teman-teman mengajukan pembiayaan kredit kepada perbankan. Oke, nah ini ya tahap-tahapannya. Teman-teman pasti akan nanti menemukan fenomena ini, tahapan-tahapan ini pada saat KPR. Oke, next. Ini nih kita lihat di kalkulasinya, simulasinya ya. Oke, teman-teman gini. Mungkin dulu saya mengajarkan secara manual, secara perhitungan secara manual untuk angsurannya berapa, provisi berapa, dan yang lain berapa. Tapi setelah saya kaji, rata-rata teman-teman ketika perhitungan secara manual itu banyak yang keliru karena dalam pembulatannya. Maka dari itu sekarang kita ambil praktis. Teman-teman cukup membuka aja nanti di googling atau di internet maupun di gadget, nanti ketik di situ simulasikredit.com. Oke, simulasikredit.com. Di situ akan ada banyak simulasi yang akan kita tahu gitu simulasinya, baik itu dari KPR, kredit mobil, KTA, kartu kredit, dan banyak hal. Di situ kita bisa mensimulasikan. Simulasi itu ada kurang lebih perhitungan. Oke, jadi teman-teman nanti masuk ke simulasikredit.com, baru nanti masukkan harga rumahnya, tenornya berapa lama, 10 tahun tenornya. Contoh kasusnya kayak tadi ya, bunga pinjamannya berapa? 14,6. Uang mukanya berapa? 15%. Tinggal dimasukin angka-angka tersebut. Lanjut, nanti ada biaya provisi berapa persen? 1%. Biaya appraisal 500.000 tadi gitu. Terus biaya administrasi biasanya 1%. Biaya administrasi 1% dari plafon. Ingat tadi kan plafonnya 1% ya, 510 juta ya. Nah, terus biaya notaris 1.500, biaya asuransi, biaya NJOP/PTKP. Baru nanti teman-teman klik kalkulasinya. Setelah kalian klik kalkulasinya, baru nanti akan muncul seperti ini. Ya. Harga rumah 600 juta, uang muka 90 juta, tadi DP 15% ya, 90 juta ingat. Tenornya 10 tahun atau 120 bulan. Bunganya 14,6 per tahun atau setara dengan 1,22% per bulan. Perhitungan bunganya ada anuitas. Ya, betul. Di seluruh bank yang ada di Indonesia semuanya menggunakan sistemnya anuitas. Anuitas itu apa? Anuitas itu adalah bunga menurun dari tinggi ke rendah. Jadi kalau ibarat segitiga, besar bunganya dulu, baru bawahnya kecil. Gitu. Pokoknya kecil di awal, nanti pasti akhirnya baru besar pokoknya. Itu anuitas sistemnya. Yang selanjutnya,
Plafon pinjaman itu 510 juta. Dari mana? Kan tadi 600 juta harga rumah dikurangi uang muka 90 juta, hasilnya adalah 510 juta. Angsuran periodenya selama 10 tahun itu adalah 8.136,4,74 ya. Ketika tadi disimulasikan nanti akan muncul seperti ini. Lanjut, ada biaya provisi 1% tadi dari 510, 5.100.000, biaya appraisal tadi 500.000, biaya administrasi tadi 1%, dari 0,1%. Iya. Biaya administrasi, biaya notarisnya tinggal dimasukkan, terus biaya asuransinya 15.300.000. Nah, nanti dimasukkan, ini simulasinya semua ada. Tadi ada ya, terus NJOP PTKP-nya, pajak pembelinya muncul, masukkan juga. Di total biaya yang harus disiapkan oleh debitur sebesar Rp96.910.000. Uang mukanya tadi biaya dan pajak, nanti ini secara sistem, dan jadi total pembayaran pertama adalah termasuk dengan uang muka dan biaya pajak ya teman-teman. Biaya-biaya yang lain tadi ini 96.910.000 ya, kumulatifkan dengan uang muka, berarti debitur harus menyiapkan dana 186 juta. Oke. Lumayan cukup besar ya, karena seimbang dengan rumahnya juga. Oke, lanjut. Jadi pinjaman itu adalah 510. Ini yang disebut anuitas. Angsuran bunga itu akan besar di awal, angsuran pokok pasti kecil. Oke, makanya total angsuran itu 8.103.604. Ini kurang lebihnya. Ya, itu disebut anuitas. Sehingga kalau diakumulatifkan ini semua selama 120 bulan ya, pokoknya tadi 510 juta. Lihatin bunganya. Wow, bunganya hampir sama dengan pokok ya, 462 juta. Oke. Jadi kalau diakumulatifkan selama 10 tahun, pinjaman kita itu ini bunganya 462, ini pokoknya, jadi kita membayar itu adalah 972.432.569,03. Ini yang kita cicil selama 10 tahun hasilnya setelah diakumulatif dengan pembiayaan tadi. Lumayan cukup besar ya. Nah, ini teman-teman kurang lebih simulasi kredit pembiayaan dari KPR. Teman-teman nanti silakan coba, nanti buka sekali lagi simulasikredit.com, nanti informasinya diketahuinya, nanti ada contoh kasusnya, diketahuinya adalah A, B, C, nanti akan dijabarkan sama saya. Pokoknya yang pasti ini lebih praktis dan lebih simpel. Teman-teman cukup nanti membuka ini saja, simulasikredit.com. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Jadi nanti muncul angkanya dan berapa cicilannya, berapa lama jangka waktunya, gitu, sistem anuitasnya apa bukan, gitu. Nah, ini kurang lebihnya simulasi dari kredit KPR untuk kali ini. Simpel kan? Gampang kan? Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti ada tugas dari saya dan tolong kerjakan dengan baik. Itu saja saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.